Warga nekat menanam pisang di jalan penghubung antar kelurahan di Kabupaten Pandeglang, Banten yang mengalami kerusakan parah. Tindakan ini sengaja dilakukan sebagai bentuk protes lantaran kerusakan jalan sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Inilah kondisi ruas jalan Ciekek Hilir, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten yang kondisinya rusak. Warga yang kesal kemudian menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes warga ke pemerintah daerah. Sudah puluhan tahun jalan yang menjadi akses utama warga tidak pernah diperbaiki. Bahkan saat musim kemarau seperti ini, debu berterbangan dan mengotori rumah warga. Salah seorang warga Ciekek Hilir mengatakan, pemerintah daerah sempat menjanjikan jalan tersebut akan dibangun, namun hingga kini tidak pernah terrealisasi. Tahun 2009 juga mau turun katanya. Infonya. Iya. Terus sampai sekarang? Sampai sekarang. Senada dengan Ahmad, salah satu pengguna jalan juga mengeluh dengan kondisi jalan yang rusak. Pasalnya selain menghambat aktivitas, jalan rusak ini pun kerap membuat kendaraan mengalami kerusakan akibat benturan ke badan jalan. Pernah ada yang rusak nggak? Pernah itu Pak, ke sayap mobil. Iya, bawah nyatrok. Jadi keganggu juga Pak ya? Jalan. Iya. Kini warga berharap pemerintah Kabupaten Pandeglang segera memperbaiki jalan sehingga warga dapat beraktivitas dengan normal. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.000 meter dari puncak. Kendati demikian, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk tidak panik lantaran aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih dalam radius aman. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang dengan tinggi kolom asap letusan 1.000 meter dari puncak. Berdasarkan laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, periode pengamatan pukul 12 malam hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru terpantau mengalami 16 kali letusan. Tak hanya itu, guguran lava pijar juga terpantau dengan jarak luncur 1.500 meter mengarah ke sisi tenggara atau Besuk Kobokan. Sementara itu, seismograf merekam aktivitas seismik Gunung Semeru yang terpantau mengalami 39 kali gempa letusan, 4 kali gempa guguran, dan 3 kali gempa hembusan. Aktivitas di level 3 siaga ini masih tergolong wajar karena beberapa kali letusan terpantau, kemudian ada hembusan, gempa tektonik, tapi itu masih dalam taraf wajar pada saat status level 3 siaga ini. Jadi masyarakat kita himbau untuk tidak panik. Meski aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih dalam radius aman, petugas tetap mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas apapun di radius 13 km dari pusat letusan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 di Kota Depok, Jawa Barat kembali kisruh. Setelah sempat menuai aksi, kali ini orang tua siswa yang tidak lolos mengukur secara manual jarak rumahnya ke sekolah menggunakan meteran. Orang tua siswa kurang mampu yang anaknya tidak diterima di SMA Negeri 4 Depok melakukan aksi mengukur jarak antara rumah dengan sekolah secara manual yang hanya berjarak 120 meter. Sementara pengukuran dengan menggunakan aplikasi Google Map hanya 280 meter ke SMA N4 Kota Depok. Orang tua siswa merasa dirugikan dengan hasil keputusan pihak sekolah, padahal jarak minim zonasi 581 meter. Orang tua siswa sempat mendatangi pihak sekolah dengan menunjukkan surat tidak mampu dan menjelaskan kepada operator sekolah bahwa anaknya berstatus yatim. Dan menjelaskan ketidakmampuan dirinya jika bersekolah di swasta. Pada ke sekolahan, saya langsung ke sekolahan minta jalur KETM. Tapi dari pihak operator mengiyakan karena saya tunjukin semua DTKS bahwa ini yatim.
Tapi totonya pas dicek lagi tanggal 19 nggak ada nama putri saya. Itu nggak ada penjelasan apapun kenapa nama anak ibu tidak ada itu? Nggak ada. Apakah ibu sanggup untuk bersekolah di swasta? Saya nggak sanggup buat bayar bulanannya. Orang tua siswa Dina Maria berharap anaknya dapat masuk SMA Negeri 4 karena jarak rumahnya sangat dekat sehingga tidak perlu mengeluarkan ongkos atau biaya sekolah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi, Informatika, dan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN). Agenda rapat membahas perkembangan penanganan gangguan pusat data nasional. Ya pemirsa, hari ini Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian juga dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, di mana untuk memastikan bagaimana penanganan pasca adanya gangguan atau diretasnya data nasional atau PDN yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab dari Kominfo dan juga BSSN. Di mana pemirsa tadi terdapat sejumlah poin yang disampaikan dan menjadi bahan diskusi yang cukup alot karena belum menemukan titik terang karena masih adanya ketidaksesuaian antara jawaban yang diberikan dari pihak Kominfo dan juga dari pihak BSSN. Di mana pemirsa tadi sempat dikatakan bahwa sampai dengan saat ini hanya 2% data yang terbackup atau hanya sekitar 44 dari total 282 tenan ataupun perusahaan atau instansi yang terdapat dalam Pusat Data Nasional atau PDN sementara. Kemudian tadi juga sempat dikatakan bahwa sampai dengan saat ini, meskipun belum adanya potensi ini terjadi kebocoran data, namun sampai dengan saat ini masih menjadi pertanyaan dan juga masih menjadi kekhawatiran semua pihak, terutama tadi dari anggota Komisi 1 DPR RI terkait dengan kejadian adanya kebocoran data ataupun peretasan yang dilakukan dari hacker terhadap Pusat Data Nasional. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kedatangan jemaah haji kloter 8 asal Sumedang, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga di halaman pusat pemerintahan Sumedang pada Rabu malam. Sebanyak 11 bus membawa jemaah yang sebelumnya mendarat di Bandara Internasional BIJB Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Sebanyak 432 jemaah haji asal Sumedang yang tergabung dalam kloter 8 telah tiba di halaman pusat pemerintahan Sumedang dengan menggunakan 11 armada bus. Isak tangis pun pecah saat jemaah haji disambut ribuan kerabat dan keluarga yang sejak sore menunggu kedatangan mereka. Jemaah haji yang baru tiba ke tanah air bersyukur karena pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar meskipun kondisi cuaca sempat mencapai 54 derajat Celcius. Jemaah juga bersyukur karena semua kloter 8 Sumedang bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan tidak ada yang meninggal. Alhamdulillah kita selama di Madinah, di Mekah maupun di Armusna, ini walaupun dengan cuaca yang kering, tapi alhamdulillah jemaah haji Sumedang ini diberi kesejukan, diberi kesegaran. Ini karena tiada lain doa-doa dari warga Kabupaten Sumedang. Sementara itu PLH Kemenak Sumedang Muhammad Hanan mengatakan untuk jemaah haji asal Sumedang tidak mengalami kendala apapun mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Yang tadi berjalan untuk penurunan jamaah, baik di bandara juga tadi waktu turun langsung dari itu pemeriksaan paspor berjalan lancar, terus di sini juga kelihatan lancar alhamdulillah. Rencananya untuk kloter berikutnya yang akan tiba di tanah air adalah kloter 15 dan kloter 24 pada tanggal 9 dan 15 Juli 2024. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafa, iNews melaporkan. Wisata alam di lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta menjadi salah satu destinasi favorit untuk liburan keluarga. Selain menawarkan pemandangan alam yang indah, lokasi ini cocok untuk seru-seruan bersama keluarga karena dilengkapi sejumlah wahana bermain.
Lihat pemirsa, keceriaan anak-anak ini. Mereka sangat menikmati keseruan saat berwisata di lembah Desa Wisata Sambi, Jalan Kaliurang, kilometer 19, Kabupaten Sleman. Tak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah, lokasi wisata seluas 3 hektar ini juga dilengkapi sejumlah wahana bermain. Seperti flying fox di atas Kali Kuning, area water gel gun dan paintball, serta bermain kano di sungai. Pengunjung juga bisa keliling lokasi wisata mengendarai skuter listrik atau berkemah di area yang masih asri. Tak perlu khawatir kelaparan. Pasalnya, di lokasi ini tersedia pula rumah makan yang menyuguhkan berbagai kuliner dengan harga terjangkau. Suara gemericik air dan sejuknya udara menambah sadu suasana saat kita mengobrol atau mencicipi makanan di pinggir sungai. Seru banget. Terus tempatnya tuh gak jauh dari tengah kota. Iya. Dan makanannya enak, main atmosfer murah. Iya. Tiket masuk ke serelanya. Cocok banget. Rekomen sih ya kalau kesini lagi ya. Jaga. Wisata alam ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga setengah 5 sore dengan tiket masuk setiap wahana mulai dari Rp10.000 saja. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.